Ketika saya beli suara untuk mengalahkan kebatilan atau kezaliman, ini kan saya beli untuk kemenangan barang hak-hak. Tapi nak Gus Hafid beli dosa besar karena untuk kemenangan barang batil. Makanya yang dikandung ulama, sebetulnya untuk menjadi halal itu syaratnya satu, kamu soleh saja. Dengan soleh itu semuanya akan menjadi halal. Karena nanti istilahnya ini pembiayaan barang hak, bukan pembiayaan barang batil. Makanya ini hebatnya Fathul Mu'in ketika beliau nulis Kitabul Qadha. Qadhi itu harus adil. Jika ada kompetitor qadhi adil dan qadhi zalim, maka wajib ala soleh tolabuhu walau bibadril ma. Maka yang soleh wajib berkompetisi untuk mendapatkan status qadhi walaupun dengan bayar. Karena bayarnya dia adalah bayar untuk menggapai kebenaran, bukan bayar untuk kebatilan. Artinya dengan status dia yang soleh ingin jadi lurah, jadi camat, jadi DPR adalah membiayai kesalehan yang harus dibiayai, bukan suap. Tapi kalau yang batil, suap. Itu cuma tadi kan nggak mungkin kita menghalalkan suap. Makanya takbir Fathul Mu'in saya masih ingat betul. Jika ada kompetitor zalim dan soleh, wajib ala soleh tolabuhu walau bibadril mal. Tentu istilahnya nanti tidak nyuap, tapi apa? Badril mal. Wa aklihim amwalan nasilan mangane wong akeh amwalan nasi ing dunyane musuh bil batil kan batil birosa kelawan suap bil hukmi ida. Tapi wau sing darani suap iku bayar sing hak dadi batil, sing batil dadi hak. Tapi nek ana wong bayar sing hak bin dadi hak, sing batil dadi batil jenenge mboten napa nyewa. Mulane bolak-balik sing pinter Fathul Mu'in jan wis pinter tenan. Karena beliau itu menangi, wong India ra bener menangi. Jadi misalnya ngeten nggih, contoh gampang. Saya dengan Gus Hafid nyalokno DPR. Akhirnya fasik. Pokoknya anggere sing menang dekne wis mesti dangdutan terus togel macam-macam. Pokoknya montong tayuban. Nak menang aku itu istighosah. Istighosah tenan ora Dimas Kanjeng istighosah. Iso mulang Jalalain misalnya menang aku itu caleg tapi iso mulang apa? Jalalain. Salatan lah misalnya orang Jalalain salat. Ketika saya beli suara untuk mengalahkan kebatilan atau kezaliman, ini kan saya beli untuk kemenangan barang hak-hak. Tapi nak Gus Hafid beli dosa besar karena untuk kemenangan barang batil. Makanya yang dikandung ulama, sebetulnya untuk menjadi halal itu syaratnya satu, kamu soleh saja. Dengan soleh itu semuanya akan menjadi halal. Karena nanti istilahnya ini pembiayaan barang hak, bukan pembiayaan barang batil. Makanya ini hebatnya Fathul Mu'in ketika beliau nulis Kitabul Qadha. Qadhi itu harus adil. Jika ada kompetitor qadhi adil dan qadhi zalim, maka wajib ala soleh tolabuhu walau bibadril ma. Maka yang soleh wajib berkompetisi untuk mendapatkan status qadhi walaupun dengan bayar. Karena bayarnya dia adalah bayar untuk menggapai kebenaran, bukan bayar untuk kebatilan. Artinya dengan status dia yang soleh ingin jadi lurah, jadi camat, jadi DPR adalah membiayai kesalehan yang harus dibiayai, bukan suap. Tapi kalau yang batil, suap. Itu cuma tadi kan nggak mungkin kita menghalalkan suap. Makanya takbir Fathul Mu'in saya masih ingat betul. Jika ada kompetitor zalim dan soleh, wajib ala soleh tolabuhu walau bibadril mal. Tentu istilahnya nanti tidak nyuap, tapi apa? Badril mal. Dan paham ya? Jadi jelas ya. Jadi kira usah terus kecangkeman mafhum cara Gus Pak nyuap itu halal goblok meneh. Kok di murid goblok anti ngene panane opo. Senengane kok nggih mafhum sing bulet. Repot. Wis pokoke ngono ora usah terang. Lah mulane paling repot nek musuh padha saleh. Kan kamu mengalahkan orang soleh. Misalnya Gus Hafid soleh, aku Hafid soleh. Kompetisi kan sesama soleh saling menggulingkan, kan sama-sama tidak baik. Mulane ana wong dolim melok nyalek itu barokah. Awal dari kehalalan. Bagus mal karena kita akan mengalahkan orang dolim. Awal dari kesalahan. Paham ya? Awal dari apa? Terus pokoknya ngono. Mulane tak anggap Mu'in menyen pinter. Itu hikmahnya. Makanya saya pernah penelitian. Kitab apik dikarang ulama sing daerah iku bulet.
Nyuwun sewu ya, kenapa kitab Wahabi itu linear? Karena Mekah sudah negara Islam. Semuanya standar dan semuanya nyuwun sewu secara lahir sudah standar. Paham ya? Kan enggak ada kasus yang bulat-bulat. Utang enggak perlu janji apa riba, wong wis do makmur. Muen kan tanggane cek akeh sing utang macam-macam wong India kali garing macam-macam. Jadi akhirnya mikir zaman akhir iku nak utang enggak ngluwahi enggak untuk utangan. Aku gawe dene watorikul kholas minar riba. Kadang sakit. Kan gak mungkin mbok dhewe sing nglakoni. Mesti yo sing bulet-bulet yo tanggane wong murite. Ini kula titeni. Kenapa kitab dikarang orang Mesir zaman dulu lebih baik ketimbang dikarang orang stabil? Karena Mesir dulu sudah plural kayak sekarang. Sama lah orang India. Sekarang orang alim terakhir itu kan yang ngarang Kanzul Ummal ini. Wali Wa'dahlawi. Terus yang gurunya Said Muhammad. Said Muhammad ngantes alime ngoten. Selain barokah Said Alawi abahnya kan barokahnya Zakaria Al-Kandalawi yang nyarai mereka muatok. Itu tiang Budi, tiang India. Sengarang kitab 19 jilid Kanzul Ummal. Itu tiang India. Sengarang Hayatus Sohab, itu tiang India. Yang iso nandingi Indonesia, podo bulet deh, masyarakatnya podo. Lho nggih mau Indonesia alim-alim. Sopo sing iso nandingi karangane Mbah Mahfud termas. Sing mau hibah dabil fadl. Itu di Al Azhar itu tidak ada bisa nyari Alfiatus Suyuti. Sing iso nyari wong Indonesia lah Mbah Mahfud. Mergo tanggane do bulet. Bulet. Dadi bulet itu barokah mesti kontrol kreatif. Waduh umat lho. Kan gak iso nerangno, tapi kalau orang Arab karena negaranya sudah standar, karangannya kan mesti datar. Pokoknya sidi-sidi yang ngono bulat laporkan waliul amri, yang ngono bulat laporkan fa'in hakama bi kadza kadza min qada kadza pokoknya ngono. Lha kula sering maca taket. Bayangkan Indonesia. Ana rabi bapak era sepuh. Kawin lari. Hakim ora gelem muhakam entuk pokoke. Boleh tera karuan. Mergo mati wis. Lah itu muen wis gawe solusi. Hakim nar hakim. Kiai ini moco. Umat yang ngalami bulat. Boleh itabire. Dadi tak angen-angen. Odang tenan sing arep patungan. Sering kula fatih kira. Pinter tenan. Dadi ya mau mungkin lho beliau kan ning Malibar kan. Ning martabak nih Malibar. Malabar. Ini kan dia. Lho kula niku mboten sekedar ngomong, kula niku saya itu punya mushaf yang kerjasama dengan India. Jadi saya berkali-kali ketemu sama ulama ini. Wah niku wis cocok tenan. Tapi mboten sing mboten alim, mboten padha-padha alim yang mboten sing antar wong. Ini nak jagungan nggih kula sering jagungan nang Masjid Haram, ya sering kadang teng Indonesia. Nggih alim tenan. Ya dekne mau gedak-gedak wong Indonesia kok bulet-bulet. Karena mau kasukan cekak ta iku rukoh mara masjid. Di fasekno iku mara masjid. Di solehno iku katokan. Ini mau gedak-gedak. Jadi dari iki koyo ning India ini sampe nonton film-film India. Kawine kan ning masjid ya ana kiai ini bar joget ning latar masjid. Aku ngelani, yo parane nggonmu mangkene ora usah nari kok ora masjid tok, nggono nganti nari. Nah, Mekah kan wis steril kan sudah normal kan. Lanang-lanang tok wedok tok wong nganggo pakaian aurat kan piye sing ngarang kitab terus piye. Kan wis apa ibariku lana walakum. Semua wis ora utang kan gak perlu ngarang watorikul kholas minar riba. Sampeyan delok ning Fathul Muin. Ora watorikul kholas minar riba. Sono wong saleh kompetisi. Nek Mekah ra mungkin orang saleh kompetisi dolim. Pemerintahane kerajaan. Ngger gak sesuai kriteria gak ditunjuk jadi pemimpin. Kan gak ono kompetisi nyuwah metu swara tuku swara ora ono wajib alas saleh. Anak oce kita wah bodang tenan sing aran. Iki lorian zaman teng sarang itu ya paham, tapi paham artine tok. Saiki ra urip iku paham. Iki mesti latar belakang pengarang. Jadi malane wong kudu wakur robi zitni. Mungkin sing diwaca padha-padha fatuku tapi tambah tuwa tambah. Nah wong normal lho guys. Karena pasti tadi. Jadi barokah dia bulet itu dari son nulis. Lu itu jelas ning sampean ra dolan ning Kitabul Qadha. Kan jelas ana wajib ala saleh tolabu walau Bibadril mal. Mane kula ora wong alim-alim nak putrane nyuwun sewu nyalek hidup biasa tuku semua. Padahal ape alim Allah. Karena itu tadi wajib ala saleh tolabu walau bibadril mal.
Lu sampean tak cerita ini kisah nyata. Saya kan punya kawan banyak di Jakarta. Di Jakarta, pakar-pakar ekonomi kan rata-rata keluaran Berkeley, keluaran Harvard, keluaran ini yang terkenal Harvard itu. Itu mudah sekali Indonesia kaya raya. Tinggal Bali itu di Hollywood kan, jual pornografi, jual apa saja. Batam dibebaskan pajak kayak Makau menjadi kota judi. Loh iya Indonesia tuh kalau mau kaya raya itu gampang sekali. Bali dikayakan Hollywood. Hollywood orang suka, wong tinju, jotosan didot, pornografi, semua bisa dijual. Atau misalnya kayak Hong Kong, ada pulau khusus untuk kalau Amerika punya Las Vegas, Hong Kong misalnya Cina ya punya Makau, punya macam-macam. Ya tinggal gampang kan Batam atau mana disulap jadi kota. Lagi-lagi ini tidak terjadi karena barokahnya DPR Islam. Bos soleh tenan, bos soleh pokoknya nentang. Lo penting bos soleh harus cukup, paham? Karena kita ini masyarakat Muslim nggak boleh punya rumus seperti itu. Sehingga kita nggak pernah merumuskan untuk ekonomi Indonesia, misalnya men-Hollywoodkan Bali atau memakaukan Batam. Nah DPR Islam kudu kok Fatihah iki ora cocok lah, meletel lah. Wong kudu legolong deh. Lho kok lebih akrab DPR Islam sing teng pusat. Dia rasa seneng, tapi kalau akrab. Jadi kalau matur pengiran Gus ini lho bukti kalau loyal be Islam. Ora seneng wae akrab. Karena tadi ketika mau Bali di Hollywood kan yang menentang itu partai-partai Islam. Kan malu kan ini partai Islam terus setuju Bali Hollywood kan bisa. Jadi isen yo penting. Mulane wong ngaji, dadi aja mau pepes sing saleh sing masjid tok, DPR ya saleh. Lane pertama sapatun yudiluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu imam napa? Imam wis gamane sing gawe keputusan. Ora kudu imam, kudu pemimpin yo mau. Disebut itu perkarane imam, tapi pokoknya anggere wong apik yo imam jelas was anna lil muttaqina imam. Siapa saja yang ikut kita fil khairi ya kita disebut imam. Jadi imam ora kudu kok ngarep ora anak-anak. Nah ini penting kalau aturakan. Indonesia itu aman dari rumus sekulerisme atau rumus liberalisme tetap baru kayak partai-partai Islam. Nah, ormas Islam juga hikmahnya banyak itu. Kalau nggak ada ormas Islam sing nahi mungkar, yo ngeri tenan Jakarta lebih ngeri. Terus geruduk-geruduk ngaji ini yo hikmahnya gede. Piye-piye wong ngerti nak ning donya ono jenenge tafsir Jalalain. Wis. Misale sing duwe ngalim tok, toko ra kulaan. Baru kae sing bodho lah tuku akhire kan akeh sing pula. Akhire siar napa? Mawar itu ngono apa? Tafsir. Dadi munggo wong iku kok nak ngrasa ra iso terus ra tuku, gak ono sih. Berhubung ra iso lah tuku dadi ini sampai ngono ae, pokoknya kesimpulannya apik. Jadi ku pangeran jaga Indonesia atas nama. Lo coba sampean pikir, Amerika kok kaya raya itu hebatnya apa coba? Kita pun akan kaya kayak Amerika kalau Bali di Hollywood. Sama tak cerita nih di Makau itu satu malam berapa triliun? Karena satu orang judi misalnya habiskan 1 miliar, kalau 10 orang judi. Gak mungkin kelaparan orang Makau, orang mana yang Amerika ke Las Vegas. Coba transaksi judi itu miliaran, triliun. Sementara transaksi tasbih, alat-alat ibadah itu Jadi kita miskin itu bukan karena kita bodoh sebagai bangsa Indonesia, kita zuhud. Ya bos sekali-kali ku syukur lah, pokoknya kita ini. Padahal semi Hollywood yang pikir-pikir pantai sekata kan. Lha iku nak didadekno pisan. Ora Bali tok. Sepanjang pantai. Ah untungnya do ireng akhirnya ra dadi Hollywood. Dadi mulane ya aja geman. Mulane kula niku kagum tenan ya. Ambek Basim Asy'ari riyen derek Mas Sufi. Ya saniki Mbah Mun derek P3, beberapa ulama ya banyak yang politik. Itu kita-kita yang sebagai rawi dan kita sering diskusi sama tokoh-tokoh di Jakarta. Ini ngeri, Jakarta itu ngeri. Begitu juga misalnya andekan nggak ada kampus-kampus Islam yang besar. Itu mafia di peradilan. Oh itu, coba sekarang. Ini saya tidak tahu ya kalau ke depan kayak apa itu. Biadillah, gitu apa? Biadillah. MA itu terkenal ada yang adil karena ada Artijo Al-Kausar. Itu orang UII, orang Madura. Banyaklah orang-orang pejabat kita yang masih bersih karena masih malu membawa nama besar misalnya universitas Islam selain dididik Islam. Ya secara umum dulu
di MK, di MA kan terkenal gitu. Kalau ada kasasi yang nangani Artijo Kausar, koruptor pasti diperberat. Ya karena masih banyak. Dulu ada, ya pokoknya banyak barokahnya kampus-kampus muslim. Terus barokahnya tradisi Islam. Misalnya di UGM, di UI, itu ada komunitas Masjid Salahuddin. Itu kalau yang nggak soleh malu. Tahu-tahu kalau dia kerja di mana itu Papua, di Freeport. Itu saya baca sampai kan itu mereka kawan saya kenal, biasa diskusi. Ya guyon-guyon. Dan mereka kebetulan banyak yang ngaji saya. Jalur kitab tapi ya model mereka jalur Ibnu Qayyim. Gue paham ora pokoknya jalur Ibnu Qayyim. Mau yo ora Ibnu Qayyim perokon dia yo ora pokoknya milih kitab lu Ibnu Qayyim. Bapak minta ngaji sama jenengan, tapi kita Ibnu Qayyim ya. Pokoknya penting eling ngaji eling pangeran. Itu setelah di Papua dia bikin masjid padahal sudah di perut bumi. Masjidnya jenenge Ashabul Kahfi. Nah ini cerita ya, betapa kita ini hebat. Anak-anak UGM, anak-anak UI yang sudah kerja di, bahkan yang sekarang di Kanada itu kan anak-anak Indonesia juga. Ya bikin masjid. Saya berkali-kali diundang komunitas Islam yang di Taiwan, di Korea, meskipun saya belum pernah mau. Tapi sering diundang dan mereka sering ngaji saya. Itu TKI dan pelajar yang di Taiwan, di Korea juga bikin masjid yang kadang undang saya Pak Yusuf Mansur, undang Gus Mus, kadang undang Gus Anam. Itu orang-orang Indonesia yang kerja. Itu mereka belajar sama TKI. Tapi rindu sama Islam. Padahal zaman yang omah yo ambek kiai musuhan, mergo tonggo. Tapi nek ning Taiwan iku kangen mbek napa? Ambek kiai. Dadi kiai nek digedhingi ora biasa wae. Gedhing mergo jejer. Ora sado ora kangen, Pak. Orang-orang yang sekarang bangun masjid di Taiwan, di Korea, di sini musuhan, bagi kiai tangga. Dong kalau biasa diskusi. Tapi di sini rasanya kiai saya masjid beda. Wong reso gedeng Allah, gedeng kiai iso. Wah parah jawabnya. Mulane wong kudu penelitian ben roh karepe urip. Lah ya wong gedeng kiai kan gampang menungso. Gedeng Allah ora iso. Ya semacam-macam. Nah itu yang di Korea, yang di Taiwan, sekarang yang di Kanada yang kasus ada pengeboman itu Islam di sana ya. Sekarang kayak Trump itu anti Islam, ya yang demo itu orang Amerika asli loh, yang demo anti Trump bela-bela ini yang demo. Karena apa ya? Jumlahnya sudah banyak signifikan. Jadi mulai wong kudu syukur bahwa kita ini hebat. Soalnya kudu beryakin, soalnya wawa mutimunurihi walau karya. Di Israel, kalau nanti tentang Israel, buat tentang Yerusalem, nanti Yerusalem karuan suasana Muslim, di sana ada masjid Aqsa. Tentang Israel itu, tentang Tel Aviv, kalau nanti tentang ibu kota Israel, itu ada masjid. Imamnya hafal Quran, ya hafal Quran. Ini imamnya misalnya ya nafsulah tak nanti minjal, tidak cuma tatakoi, Kena atau tubil ilmu film mati, takut dengan Quran nah, yo cocokan be aku surat Anbiya dia hafal tenan. Aku dirangkul-rangkul. Dene kaget kok ono orang Israel hafal Quran. Tidak aku yo kaget aku ning. Nentel aku. Piye gitu. Ora trimo pesolatan dene hafal Quran. Pangeran iku iso dilawan ning Israel nentel aku. Ya mau, terus yuriduna liutfi'u nurallahi napa? Ya, tetap wae mutimu nuri. Sebagai ayat apa? Wa ya qawu illa ayyutimman. Allah tidak mau, nyamati itu tidak mau. Di mana-mana. Kayak apa Amerika ada Trump? Islam sekarang malah kelihatan muncul. Di Israel kayak apa? Bencinya Israel sama Islam. Islam Israel. Sekarang partai yang pro Arab itu 30% di Israel. Signifikan untuk kota yang jelas Yahudi sentris ada 30% partai Arab. Terus neng kono wong jarang iso bahasa Ibrani, isane bahasa Inggris bahasa Arab. Jadi kalau sering bahasa Araban Yahudi ini Yahudi. Tidak ketemu kok yang dijajah kamu tapi jajah kamu bahasa Arab. Ini orang roh apa anane opo jajah kamu bahasa Arab ngono ae dene kok suatu. Mungkin nanti jagoan mbek Cina. Bapak, alhamdulillah maknanya baik. Kok tahu, Cik? Setiap teman Anda apa order tak kasih mesti bilang alhamdulillah. Ini pakai alhamdulillah maknanya. Kok tahu sih? Jadi setiap teman Anda punya urusan dengan saya kok sukses itu bilang alhamdulillah. Jadi kira alhamdulillah itu baik. Jadi dia agar sedang baik mending alhamdulillah. Ya kan?
Ya macam-macam. Makanya kita ini tidak pernah tahu. Gitu. Malah ini bener Said Muhammad. Wong kudu ngalim, mau coba ngalim teks kok ngalim lapangan. Mergo lafat Allah itu disebut wong kafir, tapi nyebute ini pancen ngene. Jajal ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda ya la yaqulun. Mereka juga ngomong wa qala alladziina asyraku ya law sya'allahu ma asyraka. Jadi sapa wong kafir nyebut. Tapi nyebute itu dijiwai apa mergo basa Arab. Wong Arab iku anggere seneng muni masyaallah. Sama nanti lo sidine ini lo Ki Mansur Umi Kalsum. Wong Arab itu bawa bojone berdemenane raro. Kiri wong wedok lanang iku napa sih masuk abe ngabuti. Iku piye? Umpama bojone lanang yo ora pantes di depan umum. Taune muni masuk. Bener-bener antabil hobi sukaro. Nah iku ora sukaro sakro. Dadi melane wong penelitian ben roh kelakuane wong-wong iku. Ternyata wong kafir yo muni lausa Allahumma asyrak. Melane aku ya Allah sedekah kula lan kula nu hafal Quran syukur. Ternyata dunia iku wis bakasane iku mirip-mirip. Jadi kula niku sampai setelah datang dari Israel saya nulis figura gini. Tetap dunia iku wa mutimmu nurul walau karihal kafirun wis nyata. Israel kayak gitu bencinya sama Islam itu tidak bisa menghilangkan yo baru kayak wong sugih. Mana gitu geman gedeng. Ya wis akhir cocok lah tapi cocok gedeng. Wis ora seneng lah. Iku hakmu. Di Israel itu kenapa ada komunitas muslim? Itu sebab lahirnya gini. Itu sebab utamanya Allah. Tapi sebab lahirnya gini. Orang-orang kaya Turki, orang-orang kaya Abu Dhabi, orang-orang kaya Emirat Arab itu bikin hotel di Yerusalem. Orang ada bikin hotel dan itu ada bendera Turki, bendera Abu Dhabi. Karena mereka orang kaya, pasti Israel tidak bisa nolak. Ini kan investasi. Salah lagi kan mereka tidak bisa nolak karena ini uang. Orang Yahudi kan paling senang dengan. Jadi ya bodohnya kita pun tidak Yahudi. Nah, itu kan pantasnya sih disebut Yahudi karena kita hanya berdiri kita malu kan. Sajane pertanyaannya bedanya apa? Dalam konteks seneng apa? Tapi rasa jerok-jerokno semono apa. Itu ada benderanya, bendera Turki, bendera Abu Dhabi. Karena investasi diterima. Karena investasi diterima. Karena orang-orang visit orang-orang ziarah ke Masjid Aqsa kan tidak nyaman kalau tidak di hotel Muslim. Oke, kita di hotel Muslim. Yahudi dapat investasi dari pajak, dari macam-macam. Kita nyaman karena di hotel Muslim. Jadi kita di negara Israel tapi di hotel Muslim. Karena mereka orang kaya dihormati. Yo nak toko yang tak utuh tenangnya kok negara ini orang kaya. Sing duwe hotel. Lu seneng nak ketemu wong Islam sing koyo iku. Akhirnya kita sholat nang hotel ya biasa wae wong sing duwe Muslim. Dengan tenang. Itu kan sama hotel Hilton milik Paris Hilton Amerika di pinggirnya Masjid Haram. Baru kayak dua ya marhaban kan bodoh marhaban. Israel ya marhaban di hotel Muslim, Arab Saudi ya marhaban di hotel Amerika. Iya ya. Ora jare lho wong roh kabeh pikir Masjid Haram hotel paling gede. Hilton. Jadi wong seneng duwe kuwi ono barokah. Akhire wong Islam niku dadi komunitas. Lho kula nu jajal tuku Quran yo entuk. Bahkan golek kitab sing ana kitab Bunyah karangane Habibul Qadir ora sing ngadol. Piye gitu jajal. Jalalen wae tak jalalen aku duwe jalalen kok Israel. Tak delok yo padha. Ora jalalen Israel yo ora yo jalalen tenan. Mboten iki cerita dadi kula nate tugas mushaf teng Israel. Jalalen teng Israel yo kula delok. Kula itu ku tiba salahno jalanan Israel tapi kula delok ya sama. Bodoh. Terus setelah itu saya di Masjid Salman Al Farisi. Itu ya banyak kitab nih gue Mansur. Kitab ini karangan Syekh Abdul Qadir. Itu penjagaannya Gus Masya Allah. Penjagaan itu wong wedok alim. Ya pinter. Ya dia tenang ya kan. Inna wa ta'ala yahfadzuna wa yahfadzul jami. Soalnya gamane kita dijaga Allah. Soalnya tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran. Belum min Allah. Soalnya nyaman. Saya pertama masuk Masjid Aqsa itu ada kerusuhan Hizbullah Libanon. Ngebom di Yerusalem. Iku imam masjid jagoan be aku ya tenang. Tasma hada nami. Ya nahnu fi hifdzillah. Biasa tenang. Ya model ada Melayu. Jane kan biasa cukup pengira Medina ngene iki.
Ini sing biasa Indonesia. Aku lah sini sebagai manusia yang wedi waduh nama ini kira Tapi kadang kalau yang GR, maksudnya GR sepantos-pantos ya Gusti selamat tau nih orang itu. Nah ini cerita, jadi Shadaqallahul Adzim ketika Allah ngetikan Wallahu mutimun. Kayak apa Inggris bencinya sama umat Islam? Allah malik ya mbek wong sugih. Mun sampean gedhe wong sugih lah, tapi kudu ngakoni fungsi. Allah malik mbek wong sugih. Dulu pemain muslim pe poso kangilan. Pemene salat kangilan. Poso kangilan salat. Allah mulak malik. Sulaiman Fahim tuku Manchester City. Iku digawe masjid kan ape daftar dadi muadzin. Itu sekarang kalau puasa dikai hak cuti. Bahkan Ronaldo berkali-kali dengar orang baca Fatihah. Sampai dia cerita, saya ini setengah hafal Fatihah karena sering dengar orang baca Fatihah. Karena Manchester City itu ada masjid, karena yang punya orang toko-toko di Inggris itu banyak juga private muslim, karena yang punya orang Islam. Orang terkaya di Inggris, Dodi Al-Fayed itu muslim. Kau bisa bayang, nembus Inggris pertama sampai melarat. Maksudnya ini cerita, orang saat bersikun biasa Pak. Iku sing krono dunya, sing krono popularitas kayak Zidane. Dulu pemain muslim dimasalahkan rasis, tapi gara-gara Zidane terlalu populer. Jadi pelatih Real Madrid, Kang Zainuddin. Bapaknya jenenge Yazid Zainuddin. Wong Prancis ra iso maca. Tapi nek nulis Arabe tetep Yazid Zainuddin. Memang kamu sopo jenenge Zidane. Yazid. Makanya dia haji, dia ke Indonesia. Dan ini cerita, kalau Allah menghendaki itu tidak ada yang wahal, wallahu mutimmu walau karikal. Tapi kita ini sebagai muslim kadang pecundang. Kita tidak pernah percaya orang kaya, begitu melarat suwi itu muangkel. Aku yang melarat Kang, tapi ora usah melarat sing goblok. Yo mau ngakoni fungsine wong liya, nggih ngakoni fungsi. Piye-piye termasuk ayat kemenangan Islam adalah wala yubaddilannahu min ba'di khawfihim am. Allah wong Islam sing biasane wedi saiki digenti dadi ora. Saiki sampean tak bedhe. Zaman sampean ning Inggris melarat dadi buruh. Ambek dadi bos Manchester City wedi ndi? Buruh. Wedi dadi buruh. Dadi bos, pelatih sing wedi. Pep Guardiola ana Sulaiman Al-Fahim wedi. Dipecat nak ora takdim. Gak dibayar malah perkara. Itu pangeran ngerasa. Jadi pangeran ya kondang tenan pangeran. Ngono kok wong ora percaya kemajuan Islam itu kayak apa coba? Di negara yang dulu antipati sama apa? Islam kayak Amerika, kayak Australia. Jadi yang peneliti Australia sering rawon ke Jogja, Dr. Roset yang bersetor ekonomi apa? Australia. Orang Mbah Minan juga kitab Minhajul Qadim nek Jogja yo macakno kitab kan mulang terus sinau nang Indonesia. Yo dokter ning Australia, ono dokter tafsir. Kowe ning Indonesia tafsir Jalalain bulat macam ini. Nah, pangeran ngersakno ndak ada yang mau di Australia. Kan kula niku syukur krungu-krungu ten melane wong aja ngrasa saleh dhewe bener dhewe. Biasa mawon sesuai biasa kok tafsir Jalalain ngalor itu. Sama to iso jajal to tafsir Jalalain. Lah nek sebut dhewe waca jenenge ya kon maca dhewe. Aneh-aneh. Di pangeran ngersakno. Mulane kadang Kanjeng Nabi ini balik nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Kanjeng Nabi ini nyuwun sewu cara lahir iku saenake dhewe. Saenake dhewe iku nggih perjanjian sing cara akal sehat iku ora iso ditampa. Ini ku Nabi nanti mengiyakan perjanjian nak ana wong Islam masuk kafir di balik. Mergo habitat induk adalah kafir. Sehingga kalau kafir menjadi muslim itu palsu. Sehingga yang Kanjeng Nabi wajib balekno wong kafir sing masuk. Nabi iso muni oke, enggak masalah. Terus nak ana wong Islam murtad neh dadi kafir ora apa-apa. Mergo kembali ke habitat. Nabi yo muni enggak masalah. Mulane Umar protes. Tapi Nabi pikirannya gini, tak berarti protes. Mar, aku itu Nabi. Wala yudhoi anillahu abad. Gak mungkin aku disia-sia pakai. Islam agamanya Allah. Gak bakal disia-sia. Barno rawus. Jadi kadang Nabi gak mikir Islam. Maksudnya ya dibaro tenan. Bareng dibaro tenan alami. Kan sehingga perjanjian jenis Suhail bin Amr. Ya.
Iku anake sing pertama ngalami. Paham? Tapi bareng dibalik ini ora ono. Pertama ana sing masuk Islam mek Nabi kira usah ning negara Islam wis balik nang negara. Sampai nangis. Sampai apa? Tapi apa yang terjadi? Ternyata wong-wong sing apa kan terus ada kejahatan senjata 10 tahun. Baru kayak kesepakatan kejahatan senjata. Orang yang diskusi Islam itu gak bisa dibubarkan di Mekah. Akhirnya malah kebingungan Abu Sufyan aja. Mereka wong sing biasanya sekedar menanyakan Islam atau diskusi di sweeping di penjara. Tapi gara-gara ono perjanjian kejahatan senjata orang boleh diskusi Islam. Terus terakhir Nabi ketika ini, kalau mau tentang hayat itu setelah pulang Nabi enteng gitu. Islam agama pangeran kok diurusi pangeran. Orang Nabi pirang nak Islam jadi bahan diskusi jadi misluhu ya la jalul Islam. Engkau wong kafir la jalul Islam. Engkau rak mengkaji Islam dhewe terus la jalul Islam. Gak bakal ora roh Islam. Sing mulai masuk Islam sapa gak tanggung-tanggung golongan Ikrimah. Ku anake sapa Abu Jahal. Keren, maksud apa? Nah itu kan wa aklihim amwalan nasilan mangane wong akeh amwalan nasi ing dunyane bisa bil batil kan batil. Birosa kelawan suap bil hukmi ida. Tapi wau sing darani suap iku mbayar sing hak dadi batil, sing batil dadi hak. Tapi nek ana wong bayar sing hak pin dadi hak, sing batil dadi batil jenenge mboten apa nyewa. Mulane bolak-balik sing pinter Fatul Mu'in jan wis pinter tenan. Karena beliau itu menangi, wong India ra bener menangi. Jadi misalnya ngeten nggih, contoh gampang. Saya dengan Gus Afif nyalokno DPR. Afif itu fasik. Pokoknya anggere sing menang dekne wis mesti dangdutan terus togel macam-macam. Pokoknya montong tayuban. Nak menang aku itu istighosah. Istighosah tenan ora Dimas Kanjeng istighosah. Mulang Jalalain misalnya menang aku itu caleg tapi iso mulang apa? Jalalain. Salatan lah misalnya orang Jalalain salat. Ketika saya beli suara untuk mengalahkan kebatilan atau kezaliman, ini kan saya beli untuk kemenangan barang hak. Tapi nak Gus Afif beli dosa besar karena untuk kemenangan barang batil. Makanya yang dikandung ulama, sebetulnya untuk menjadi halal itu syaratnya satu, kamu soleh saja. Dengan soleh itu semuanya akan menjadi halal. Karena nanti istilahnya ini pembiayaan barang hak, bukan pembiayaan barang batil. Makanya ini hebatnya Fatul Mu'in ketika beliau nulis Kitabul Qadha. Qadhi itu harus adil. Jika ada kompetitor qadhi adil dan qadhi zalim, maka wajib ala soleh tolabuhu walau bibadril ma. Maka yang soleh wajib berkompetisi untuk mendapatkan status qadhi walaupun dengan bayar. Karena bayarnya dia adalah bayar untuk menggapai kebenaran, bukan bayar untuk kebatilan. Artinya dengan status dia yang soleh ingin jadi lurah, jadi camat, jadi DPR adalah membiayai kesalehan yang harus dibiayai bukan suap. Tapi kalau yang batil suap. Itu cuma tadi kan nggak mungkin kita menghalalkan suap. Makanya takbir Fatul Mu'in saya masih ingat betul. Jika ada kompetitor dolim dan soleh, wajib ala soleh tolabuhu walau bibadril mal. Tentu istilahnya nanti tidak nyuap tapi apa badril mal. Jadi paham ya? Jadi jelas ya. Jadi kira usah terus kecangkeman mafhum cara Gus Pak nyuap itu halal goblok meneh. Kok di murid goblok anti ngene pangan opo. Senengane kok ge mafhum sing bulet. Repot. Wis pokoke ngono ora usah terang. Lah mulane paling repot nek musuh padha saleh. Kan kamu mengalahkan orang soleh. Misalnya Gus Afif hafid soleh, aku hafid soleh. Kompetisi kan sesama soleh saling menggulingkan, kan sama-sama tidak baik. Mulane ana wong dolim melok nyalek itu barokah. Awal dari kehalalan. Karena kita akan mengalahkan orang dolim. Awal dari kesalahan. Paham ya? Awal dari apa? Keterbukaan. Pokoknya ngono. Mulane tak anggap Mu'in menyen pinter. Itu hikmahnya. Makanya saya pernah penelitian. Kitab ku apik dikarang ulama sing daerah iku bulet. Nyuwun sewu ya. Kenapa kitab Wahabi itu linear? Karena Mekah sudah negara Islam. Semuanya standar dan semuanya nyuwun sewu secara lahir sudah standar. Paham ya? Kan enggak ada kasus yang bulet-bulet. Utang enggak perlu janji apa riba. Wong wis do makmur.
Muen kan tanggane jaga sing utang macam-macam ngomong India kali garing macam-macam. Jadi akhirnya mikir zaman akhir iku nak utang enggak ngluwahi enggak untuk utangan. Aku tuh gawe dene watorikul kholas minar riba kadang sakit. Kan gak mungkin mbok dhewe sing nglakoni. Mesti yo sing bulet-bulet yo tanggane wong murite. Ini kula titeni. Kenapa kitab dikarang orang Mesir zaman dulu lebih baik ketimbang dikarang orang stabil? Karena Mesir dulu sudah plural kayak sekarang. Sama lah orang India. Sekarang orang alim terakhir itu kan yang ngarang Kanzul Ummal ini. Wali Wa'dahlawi. Terus yang gurunya Said Muhammad. Said Muhammad ngantes alime ngoten. Selain barokah Said Alawi abahnya kan barokahnya Zakaria Al-Kandalawi yang nyarai mereka muatok. Itu tiang budi, tiang India. Sing ngarang kitab 19 jilid Kanzul Ummal. Niku tiang India. Sengarang Hayatus Sohab, itu yang India. Yang iso nandingi Indonesia, podo bulet deh, masyarakatnya podo. Lho nggak mau Indonesia alim-alim. Sopo sih iso nandingi karangane Mbah Mahfud Termas. Sing mau hibah dabil fadl. Itu di Al Azhar itu tidak ada bisa nyari Alfiatus Suyuti. Sing iso nyari wong Indonesia lah Mbah Mahfud Termas. Mergo tanggane do bulet. Bulet. Dadi bulet itu barokah mesti kontrol kreatif. Waduh kuat lho. Kan gak iso nerangno, tapi kalau orang Arab karena negaranya sudah standar, karangannya kan mesti datar. Pokoknya sini-sini enggak nomor bulat, laporkan waliul amri, enggak nomor bulat, laporkan. Fa'in hakama bikada, kada min koda kada, pokoknya ngono. Lah kula sering maca takit. Bayangkan Indonesia, ono rabi bapak era 10 kawin lari, hakim ora gelem, muhakam entuk, pokoknya. Boleh tera karuan, mergo mati wis. Lah itu muen wis gawe solusi. Hakim nar hakim. Kiai ini moco. Umat yang ngalami bulat. Boleh itabire. Dadi angen-angen wis. Kodang tenan sing arep patungan. Sering kula fasih kira. Pinter tenan. Dadi ya mau mungkin lho beliau kan ning Malibar kan. Ning martabak nih Malibar. Malabar. Ini kan dia. Lho kula niku mboten sekedar ngomong, kula niku gadah saya itu punya mushaf yang kerjasama dengan India. Jadi saya berkali-kali ketemu sama ulama ini. Wah niku wis cocok tenan. Tapi mboten sing sebuah mboten alim, maksudnya padha-padha alim mboten sing antar wong. Ini nak jagungan iki kula sering jagungan nang Masjid Haram, ya sering kadang teng Indonesia. Nggih alim tenan. Ya dene mau gedak-gedak wong Indonesia kok bulet-bulet. Karena mau kasokan cekak ta iku rupah marang masjid. Di fasekno iku marang masjid. Di solehno iku katokan. Dene mau gedak-gedak. Jadi dari iki koyo ning India dene sampe nonton film-film India. Kawine kan ning masjid ya ana kiai ini ber joget ning latar masjid. Aku malah yo parane nggonmu mangkene ora usah nari kok ora masjid tok ngono nganti nari. Nah, Mekah kan wis steril kan sudah normal kan. Lanang-lanang tok wedok tok wong nganggo pakaian aurat kan piye sing ngarang kitab terus piye. Kan wis apa ibariku lana walakum. Wong wis ora utang kan gak perlu ngarang watorikul kholas minar riba. Sampeyan delok ning Fathul Muin. Ora watorikul kholas minar riba. Sono wong saleh kompetisi. Nek Mekah ra mungkin orang saleh kompetisi ndol. Pemerintahane kerajaan. Enggak gak sesuai kriteria gak ditunjuk jadi pemimpin. Kan gak ono kompetisi nyuwah metu swara tuku swara ora ono wajib ala saleh. Ana oce kita wah godang tenan sing aran. Iki lho riyen zaman teng sarang yo paham, tapi paham artine tok. Sakniki ora urip iku paham. Iki mesti latar belakang pengarang. Jadi malane wong kudu wakur robiziteni ilmu. Mungkin sing diwaca padha-padha Fathul Muin, tapi tambah tuwa tambah. Nah wong normal lho guys. Karena pasti tadi. Jadi barokah dia bulet itu dari iso nulis. Lu itu jelas ning sampean ra dolan ning Kitabul Qadha. Kan jelas ana wajib ala saleh tolabu walau bibadril mal. Mane kula ora wong alim-alim nak putrane nyuwun sewu nyalek itu biasa tuku suara. Padahal ape alim Allah. Karena itu tadi wajib ala saleh tolabu walau bibadril mal. Lha sampean tak critani ini kisah nyata. Saya kan punya kawan banyak di Jakarta. Di Jakarta, pakar-pakar ekonomi kan rata-rata keluaran Berkeley, keluaran Oxford, keluaran ini yang terkenal Harvard itu.
Itu mudah sekali Indonesia kaya raya. Tinggal Bali itu di Hollywood kan, jual pornografi, jual apa saja. Batam dibebaskan pajak kayak Makau menjadi kota judi. Loh iya Indonesia tuh kalau mau kaya raya itu gampang sekali. Bali dikayakan Hollywood. Hollywood orang sugih, wong tinju, jotosan didol, pornografi, semua bisa dijual. Atau misalnya kayak Hong Kong, ada pulau khusus untuk kalau Amerika punya Las Vegas, Hong Kong misalnya Cina ya punya Makau, punya macam-macam. Ya tinggal gampang kan Batam atau mana disulap jadi kota. Lagi-lagi ini tidak terjadi karena barokahnya DPR Islam. Bos soleh tenan, bos soleh pokoknya nentang. Lo penting bos soleh harus cukup, paham? Karena kita ini masyarakat Muslim nggak boleh punya rumus seperti itu. Sehingga kita nggak pernah merumuskan untuk ekonomi Indonesia, misalnya men-Hollywoodkan Bali atau memakaukan Batam. Lan DPR Islam kudu kok Fatihah iki ora cocok lah, meletel lah. Wong kudu lega-lega deh. Lho kalau akrab DPR Islam sing teng pusat. Kira seneng, tapi kalau akrab. Iki kalau matur pengiran Gus ini lho bukti kalau loyal be Islam. Ora seneng wae akrab. Karena tadi ketika mau Bali di Hollywood kan yang menentang itu partai-partai Islam. Kan malu kan dekne partai Islam terus setuju Bali Hollywood kan isen. Jadi isen yo penting. Mulane wong ngaji, jadi aja mau pepes sing saleh sing masjid tok, DPR ya saleh. Mulane pertama sapatun yudhiluhum wa fi dhilli yaumaladillah ila dhillu imam napa? Imam wis gamane sing keputusan. Ora kudu imam, kudu pemimpin yo mau. Disebut itu perkarane imam, tapi pokoknya anggere wong apik yo imam jelas-jelas annal lil muttaqina imam. Siapa saja yang ikut kita fil khairi ya kita disebut imam. Jadi imam ora kudu kok ngarep ora aneh-aneh. Nah ini penting kalau aturakan. Indonesia itu aman dari rumus sekulerisme atau rumus liberalisme tetap baru kayak partai-partai Islam. Nah, ormas Islam juga hikmahnya banyak. Itu. Kalau nggak ada ormas Islam sing nahi mungkar, yo ngeri tenan. Jakarta lebih ngeri. Terus geruduk-geruduk ngaji ini, yo hikmahnya gede. Piye-piye wong ngerti nek ning donya ono jenenge tafsir Jalalain. Wis. Misale sing duwe ngalim tok, toko ra kulaan. Baru kae sing bodho lah tuku akhire kan akeh sing pula. Akhire siar napa? Siar. Malor itu ngono apa? Tafsir. Dadi munggo wong iku kok nak ngrasa ra iso terus ra tuku, gak ono sih. Siar. Berhubung ra iso lah tuku dadi ini sampai ngono wae, pokoknya kesimpulannya apik. Jadi ku pangeran jaga Indonesia atas nama. Lo coba sampean pikir, Amerika kok kaya raya itu hebatnya apa coba? Kita pun akan kaya kayak Amerika kalau Bali di Hollywood. Sama tak cerita nih di Makau itu satu malam berapa triliun? Karena satu orang judi misalnya habiskan 1 miliar, kalau 10 orang judi. Gak mungkin kelaparan orang Makau, orang mana nak yang Amerika ke Las Vegas. Coba transaksi judi itu miliaran, triliunan. Sementara transaksi tasbih, alat-alat ibadah miliaran. Jadi kita miskin itu bukan karena kita bodoh sebagai bangsa Indonesia, kita zuhud. Ya bos sekali-kali ku syukur lah, pokoknya kita ini. Padahal semi Hollywood yang pikir-pikir pantai sekata kan, lu nak didadekno pisan udah. Ora bali tok sepanjang pantai. Untungnya do ireng akhirnya rada di Hollywood. Jadi mulane ya aja geman, mulane kula niku kagum tenan ya. Ambe Basim Asy'ari riyen derek Mas Sufi, ya saniki Mbah Mun derek P3, beberapa ulama ya banyak yang politik. Itu kita-kita yang sebagai rawi dan kita sering diskusi sama tokoh-tokoh di Jakarta. Ini ngeri, Jakarta itu ngeri. Begitu juga misalnya andekan nggak ada kampus-kampus Islam yang besar. Itu mafia di peradilan. Itu coba sekarang. Ini saya tidak tahu ya kalau ke depan kayak apa itu biadillah gitu apa? Biadillah. MA itu terkenal ada yang adil karena ada Artijo Al-Kausar. Itu orang UII, orang Madura. Banyaklah orang-orang pejabat kita yang masih bersih karena masih malu membawa nama besar misalnya Universitas Islam selain dididik Islam. Ya secara umum dulu di MA kan terkenal gitu. Kalau ada kasasi yang nangani Artijo Kausar kok koruptor pasti diperberat. Ya karena masih banyak. Dulu ada, ya makanya banyak barokahnya kampus-kampus muslim. Terus barokahnya tradisi Islam. Misalnya di UGM, di UI.
Itu ada komunitas Masjid Salahuddin. Itu kalau yang nggak soleh malu. Tahu-tahu kalau dia kerja di mana itu Papua, Gus, di Freeport. Itu saya baca sampai kan itu mereka kawan saya kenal, biasa diskusi. Ya guyon-guyon. Dan mereka kebetulan banyak yang ngaji saya. Ya lu kitab tapi ya model mereka jalur Ibnu Qayyim. Gue paham ora pokoknya jalur Ibnu Qayyim yo ora untuk Ibnu Qayyim rokon dia yo ora pokoknya milih kitab lu Ibnu Qayyim. Bapak minta ngaji sama jenengan tapi kita Ibnu Qayyim ya pokoknya penting eling ngaji eling pangeran. Itu setelah di Papua dia bikin masjid padahal sudah di perut bumi. Masjidnya jenis Ashabul Kahfi. Nah ini cerita ya betapa kita ini hebat. Anak-anak UGM, anak-anak UI yang sudah kerja di, bahkan yang sekarang di Kanada itu kan anak-anak Indonesia juga ya bikin masjid. Saya berkali-kali diundang komunitas Islam yang di Taiwan, di Korea meskipun saya belum pernah mau tapi sering diundang dan mereka sering ngaji saya. Itu TKI dan pelajar yang di Taiwan, di Korea juga bikin masjid yang kadang undang Yun Sewu, Pak Yusuf Mansur, undang Gus Mus, kadang undang Gus Anam. Itu orang-orang Indonesia yang kerja. Itu mereka belajar sama TKI. Tapi rindu sama Islam. Padahal zaman yang omah yo ambek kiai musuhan, mergo tonggo. Tapi nek ning Taiwan iku kangen mbek napa? Ambek kiai. Dadi kiai nek diketingi ora biasa wae. Geting mergo jejer. Kok nek sadar ora kangen, paham? Orang-orang yang sekarang bangun masjid di Taiwan, di Korea di sini musuhan mbek kiai tangga. Wong kula biasa diskusi. Tapi di sini rasane kiai iki masjid beda. Wong ora iso gedeng Allah, gedeng kiai iso. Wah, parah jawabnya. Mulane wong kudu penelitian ben ro karepe urip. Lah ya wong gedeng kiai kan gampang menungso. Gedeng Allah ora iso. Ya semacam-macam. Lah itu yang di Korea, yang di Taiwan. Sekarang yang di Kanada yang kasus ada apa? Pengeboman itu Islam di sana ya. Sekarang kayak Trump itu anti Islam. Ya yang demo itu orang Amerika asli loh, yang demo anti Trump bela-bela ini yang demo. Karena apa ya? Jumlahnya sudah banyak signifikan. Jadi mulane wong kudu syukur bahwa kita ini hebat. Soalnya kudu yakin, soalnya wa mutimu nurihi walau karya. Di Israel kalau nanti teng Israel, bukan teng Yerusalem. Nanti Yerusalem karuan suasana muslim. Di sana ada Masjid Aqsa. Teng Israel itu, teng Tel Aviv, kalau nanti teng ibu kota Israel, itu ada masjid. Imamnya hafal Quran, ya hafal Quran. Nih imamnya misalnya ya nafsulah tak nanti min zalat, tidak cuma tatakoi, Kena atau tubil ilmu film lagi, takut dengan Quran nah. Yo cocokan be aku surat Anbiya dia hafal tenan. Aku dirangkul-rangkul. Dene kaget kok orang Israel hafal Quran. Tidak aku yo kaget aku ning. Ning Tel Aviv. Piye gitu. Orang terima pesolatan, dia ini apal bur. Pangeran ini udah dilawan, neng Israel yang telah. Ya mau, yuriduna liutfiu nurawahi nabo. Ya, tetap wawaw mutimu nuriri. Sebagian ayat apa? Wayak wawaw illa ayutiman. Allah tidak mau, nyamati itu tidak mau. Di mana-mana. Kayak apa Amerika ada Trump? Islam sekarang malah kelihatan muncul. Di Israel kayak apa? Bencinya Israel sama Islam. Islam Israel. Sekarang partai yang pro Arab itu 30% di Israel. Signifikan untuk kota yang jelas Yahudi sentris ada 30% partai Arab. Terus neng kono wong jarang iso bahasa Ibrani, sana bahasa Inggris besar. Jadi kalau sering bahasa Araban Yahudi dan Yahudi. Tidak ketemu kok yang dijajah kamu tapi jajah kamu bahasa Arab. Ini orang roh, anaknya apa jasa kamu bahasa Arab ngono ae dene coba soal. Mungkin nanti jagoan baik Cina. Bapak, alhamdulillah maknanya baik. Kok tahu sih? Setiap teman Anda apa order tak kasih mesti bilang alhamdulillah. Ini pakai alhamdulillah maknanya baik. Kok tahu sih? Jadi setiap teman Anda punya urusan dengan saya kok sukses itu bilang alhamdulillah. Jadi kira alhamdulillah itu baik. Jadi dia agar sedang baik mending alhamdulillah. Ya repot. Ya semacam-macam. Makanya kita ini tidak pernah tahu. Malah ini benar Said Muhammad. Wong kudu ngalim, mau coba ngalim tek kok ngalim lapangan.
Mergo lafat Allah itu disebut wong kafir, tapi nyebute itu pancen ngene. Jajan ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda ya la yaqulun. Terus mereka juga ngomong, wa qala alladziina asyraku ya law sya'allahu ma asyrakna. Jadi sapa wong kafir nyebut. Tapi nyebute itu dijiwai apa mergo basa Arab. Wong Arab iku angger seneng muni masyaallah. Sama nang delok sidine niku Ki Mansur Umi Kalsum. Wong Arab iku nggawa bojone mbok demenane ra roh. Kiri wong wedok lan iku napa sisih masyaallah masyaallah ngabuti. Iku piye? Umpama bojone lah kan ora pantes di depan umum. Soale muni masyaallah. Bener-bener antabil hobi sukaro. Nah iku ora sukaro sakro. Dadi mulane wong penelitian ben roh kelakuane wong-wong ku. Lho ternyata wong kafir yo muni lausa Allahumma asyrak. Mulane aku ya Allah sedekah kula lan kula hafal Quran syukur. Ternyata dunya iku wis bakasane iku mirip-mirip. Jadi kula niku sampai setelah datang dari Israel saya nulis figura gini. Tetap dunya iku wallahu mutimmu nurul walau karihal kafirun wis nyata. Israel kayak gitu bencinya sama Islam tidak bisa menghilangkan yo baru kayak wong sugih. Mana gitu geman gedeng. Ya wis akhir cocok lah tapi geman gedeng. Wis ora seneng lah. Iku hakmu. Di Israel itu kenapa ada komunitas muslim? Itu sebab lahirnya gini. Itu sebab utamanya Allah. Tapi sebab lahirnya gini. Orang-orang kaya Turki, orang-orang kaya Abu Dhabi, orang-orang kaya Emirat Arab itu bikin hotel di Yerusalem. Orang bikin hotel dan itu ada bendera Turki, bendera Abu Dhabi. Karena mereka orang kaya, pasti Israel tidak bisa nolak. Ini kan investasi. Salah lagi kan mereka tidak bisa nolak karena ini uang. Orang Yahudi kan paling senang dengan. Jadi ya bodohnya kita pun tidak Yahudi. Nah, itu kan pantasnya disebut Yahudi karena kita hanya berdiri kita malu kan. Jadi pertanyaannya bedanya apa? Dalam konteks seneng apa? Tapi rasa jerok-jerokno semono apa? Itu ada benderanya, bendera Turki, bendera Abu Dhabi. Karena investasi diterima. Karena investasi diterima. Karena orang-orang visit orang-orang ziarah ke Masjid Aqsa kan tidak nyaman kalau udah di hotel Muslim. Oke, kita di hotel Muslim. Yahudi dapat investasi dari pajak, dari macam-macam. Kita nyaman karena di hotel Muslim. Jadi kita di negara Israel tapi di hotel Muslim. Karena mereka orang kaya dihormati. Yo nek toko yang tak utuh tenange kok negara ini orang kaya sing duwe hotel. Lu seneng nak ketemu Islam sing koyo iku. Akhirnya kita sholat di hotel ya biasa wae wong sing duwe Muslim. Ya kan tenang ya. Itu kan sama hotel Hilton milik Paris Hilton Amerika di pinggirnya Masjid Haram. Baru kayak dua ya marhaban kan bodoh marhaban. Israel ya marhaban di hotel Muslim, Arab Saudi ya marhaban di hotel Amerika. Iya kan. Ora jare lho wong roh kabeh pinggir Masjid Haram hotel paling gede. Hilton. Jadi wong seneng duwe kuwi ono barokah. Akhire wong Islam niku dadi komunitas. Lho kula nu jajal tuku Quran yo to. Bahkan golek kitab sing ana kitab Bunyah karangane Habibul Qadir ora sing ngatur. Piye gitu jajal. Jalalen wae kan tak jalalen aku duwe jalalen kok Israel. Tak delok yo padha. Ora jalalen Israel yo ora yo jalalen tenan. Mboten iki cerita dadi kula nate tugas mushaf teng Israel. Jalalen teng Israel iki kula delok. Kula itu ku tiba salah jalanan Israel tapi kula delok ya sama. Podo. Terus setelah itu saya di Masjid Salman Al Farisi. Itu ya banyak kitab nih gue gimana sih? Kitab ini karangannya Syekh Abdul Qadir. Itu penjagaannya Gus, masya Allah. Penjagaannya gue wong wedok alim, ya pinter. Ya dia ini tenang ingat. Inna wa ta'ala yahfadzuna wa yahfadzul jami. Soalnya gamane kita dijaga Allah. Soalnya tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran. Belum min Allah. Soalnya nyaman. Saya pertama masuk Masjid Aqsa itu ada kerusuhan Hizbullah Libanon, bom di Yerusalem. Iku imam masjid jagoan aku ya tenang. Tasma hada nami, ya nahnu fi hifdzillah, biasa tenang. Padahal ada Melayu. Jane biasa cukup pengira bedino ngene iki. Kene sing biasa Indonesia. Aku lah sini sebagai manusia yang wedi waduh nama ini kira kadang kula yo GR, maksudnya GR
Pantes-pantes Gusti selamat tau ning ngono. Nah ini cerita ya. Jadi Shadaqallahul Adzim ketika Allah ngendikan wallahu mutimun. Kayak apa Inggris bencinya sama umat Islam? Allah malik mbek wong sugih. Mun sampean gedhe wong sugih lah, tapi kudu ngakoni fungsi. Allah malik mbek wong sugih. Dulu pemain muslim pe poso kangilan. Pemene salat kangilan. Poso kangilan salat. Allah mulak malik. Sulaiman Fahim tuku Manchester City. Iku digawe masjid kan ape daftar dadi muadzin. Itu sekarang kalau puasa digawe hak cuti. Bahkan Ronaldo berkali-kali dengar orang baca Fatihah sampai dia cerita saya ini setengah hafal Fatihah karena sering dengar orang baca Fatihah. Karena Manchester City itu ada masjid karena yang punya orang. Toko-toko di Inggris itu banyak juga private muslim karena yang punya orang Islam. Orang terkaya di Inggris Dodi Al-Fayed itu muslim. Kowe iso mbayangno nembus Inggris pertama mbek melarat. Maksudnya iki cerita. Kowe ora usah tersinggung biasa wae. Iku sing krana donya, sing krana popularitas kayak Zidane. Dulu pemain muslim dimasalahkan rasis, tapi gara-gara Zidane terlalu populer. Jadi pelatih Real Madrid Kang Zainuddin. Bapake jenenge Yazid Zainuddin. Wong Prancis ra iso maca. Tapi nek nulis Arabe tetep Yazid Zainuddin. Memang kamu sopo jenenge Zidane. Yazid. Makanya dia haji, dia ke Indonesia. Dan ini cerita, kalau Allah menghendaki itu tidak ada yang muhal. Wallahu mutimmu nurih walau karihal. Tapi kita ini sebagai muslim kadang pecundang. Kita tidak pernah percaya orang kaya begitu melarat suwi itu muangkel. Aku yo melarat Kang, tapi ora usah melarat sing goblok. Yo mau ngakoni fungsine wong liya, nggih ngakoni fungsi. Piye-piye termasuk ayat kemenangan Islam adalah wala yubaddilannahu min ba'di khawfihim amam. Allah wong Islam sing biasane wedi saiki digenti dadi ora. Saiki sampean tak bedhe. Zaman sampean ning Inggris melarat dadi buruh. Ambek dadi bos Manchester City wedi ndi? Buruh. Wedi dadi buruh. Dadi bos, pelatih sing wedi. Pep Guardiola ana Sulaiman Fahim wedi. Dipecat nak rat adem. Gak dibayar malah perkara. Itu pangeran ngerasa. Jadi pangeran ya kondang tenan pangeran. Ngono kok wong ora percaya kemajuan Islam itu kayak apa coba? Di negara yang dulu antipati sama apa? Islam kayak Amerika, kayak Australia. Jadi yang peneliti Australia sering rawon ke Jogja, Dr. Roset yang bersetor kok napa? Australia. Ono Mbah Minan yo kitab Minhajul Qawaid ke Jogja yo macakno kitab kan mulang terus sinau nang Indonesia. Yo dokter ning Australia, ono dokter tafsir. Kowe ning Indonesia tafsir jalalane bulet macane. Nak pangeran ngersakno ndak ada yang mau di Australia. Kan kula niku syukur krungu-krungu ten melane wong aja ngrasa saleh dhewe bener dhewe. Biasa mawon sesuai biasa kok tafsir jalalane ngalor itu. Sama ta iso jajal wae tafsir jalalane. Lah nek sing dhewe waca jenenge ya kon maca dhewe. Aneh-aneh. Di pangeran ngersakno. Mulane kadang Kanjeng Nabi ini balik nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Kanjeng Nabi ini nyuwun sewu cara lahir iku saenake dhewe. Saenake dhewe iku nggih perjanjian sing cara akal sehat iku ora iso ditampa. Ini ku Nabi nanti mengiyakan perjanjian nak ana wong Islam masuk kafir di balik. Mergo habitat induk adalah kafir. Sehingga kalau kafir menjadi muslim itu palsu. Sehingga yang Kanjeng Nabi wajib balekno wong kafir sing masuk. Nabi iso muni oke, enggak masalah. Terus nak ana wong Islam murtad neh dadi kafir ora apa-apa. Mergo kembali ke habitat. Nabi yo muni, enggak masalah. Mulane Umar protes. Tapi Nabi pikirannya kan tidak berarti protes. Mar aku itu Nabi. Wala yudoi anillahu abad. Gak mungkin aku disia-sia pakai. Islam agamanya Allah. Gak bakal disia-sia. Barno rawus. Jadi kadang Nabi gak mikir Islam. Maksudnya ya dibaro tenan. Bareng dibaro tenan alami. Kan sing gawe perjanjian jenis Suhail bin Amr. Nggih. Iku anake sing pertama ngalami. Paham? Tapi bareng dibalik ini ora ono. Pertama ana sing masuk Islam mbek Nabi, kira usah ning negara Islam wis balik nang negara.
Sampai nangis. Sampai apa? Tapi apa yang terjadi? Ternyata wong-wong sing apa kan terus ada kejahatan senjata 10 tahun. Baru kayak kesepakatan kejahatan senjata. Orang yang diskusi Islam itu nggak bisa dibubarkan di Mekah. Akhirnya malah kebingungan Abu Sufyan aja. Mereka wong sing biasanya sekedar menanyakan Islam atau diskusi di sweeping di penjara. Tapi gara-gara ono perjanjian kejahatan senjata orang boleh diskusi. Terus terakhir Nabi ketika ini, kalau mau tentang hayat itu setelah pulang Nabi enteng gitu. Islam agamanya pangeran kok diurusi pangeran. Barang Nabi pireng nak Islam jadi bahan diskusi jadi misluhu ya la jalul Islam. Engkau wong kafir la jalul Islam. Engkau rak mengkaji Islam dhewe. Terus la jalul Islam. Gak bakal ora roh Islam. Sing mulai masuk Islam sapa gak tanggung-tanggung golongan Ikrimah. Iku anake sapa Abu Jahal. Keren, maksud apa? Nah itu kadang Islam seperti itu. Jadi kamu jangan hanya ngapalkan ayat-ayat keras. Kadang Islam seperti gak masalah. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Pak Bahak, nanti kalau satu kampus di Jogja itu ada perbandingan agama, menurut Anda gimana? Saja bagus gak masalah. Akidah kita kalau dibandingkan Trinitas pasti kita lebih unggul. Terus dia minta saran Pak Bahak gimana? Yang penting jangan penelitian tentang Muslim, Islam saja. Karena Muslim kasusnya banyak. Enggak, kita ini kan begitu. Pinternya Barat kan seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dilawan. Barat itu misalnya mensejarahkan Islam itu dinasti Abbasiyah. Tentu yang namanya dinasti kan saling bunuh. Dinasti Umayyah pasti saling bunuh. Misalnya kita, kalau keraton Jogja sejarahnya kan seperti itu. Raja-rajanya enggak mau haji, istrinya banyak. Kita sendiri secara syariat kadang kan menolak Muslimnya. Tapi kita senang dengan Islam. Paham sih kalau maksudnya? Makanya nanti kalau penelitian misalnya perbandingan antara Tuhan satu dan Tuhan tiga rasional mana? Paham kalau maksudnya? Pokoknya jangan mengarah ke subjek, ke Muslimnya, karena ini masalah besar. Nah ini kita. Nah Quran kadang seperti itu. Tak bacakan di ayat di surat Tobat. Wa in ahadum minal musyrikin astajaru kayu fa'ajiru hatta yasma'a kalam. Jadi Quran itu please gak apa-apa kamu mengkaji Quran. Makanya menurut saya kalau ditanya apakah boleh orang kafir mengkaji Quran, ya saja boleh. Loh kalau kasus Ahok itu tidak mengkaji, dia menafsiri. Nah itu kita tentang. Mengkaji kan beda dengan itu pun dengan kepentingan supaya dia dimaklumi. Itu kan beda lagi, beda sekali. Tapi Islam kan enggak. Islam itu membolehkan orang kafir meneliti Quran. Itu tadi wa in ahadum minal musyrikin astajaru kayu fa'ajiru sampai hatta yasma'a kalamau. Terus Islam menyuruh kita summa ablighu ma'mana. Kalau dia mengkaji Quran untuk belajar, enggak apa? Kasih tempat yang aman. Summa ablighu ma'mana. Terus Quran ngendikan dalika bi annahum qaumul la ya'lamun roh yang naya pensinau majen orang. Dan itu surat Tobat termasuk akhir suratin nazalat. Artinya nggak ada potensi mansukh. Ini berbeda. Nggak ada potensi mansukh. Kita yang ahli tafsir tahu itu tidak mansukh kok kecangkeman mansukh. Jadi makanya seperti di Kanada kan ada sekolah namanya McGill, itu ada perbandingan agama. Ya agama semua mulai Yahudi, Kristen, Islam, Konghucu, macam-macam. Itu di antara dosennya kan ada yang orang Jogja, orang Indonesia banyak lah. Biasanya dosen terbang. Itu kalau kita ditanya, bilang nggak apa-apa. Hanya nggak apa-apa itu kita sebagai Muslim from, maksudnya hujah Islam itu aman. Apa hujah Islam itu? Aman. Aman. Karena kita yakin kul falillahil hujjatul aman. Ya supaya aman gimana yo? Gampang saja itu tadi. Misalnya diskusi pokok kan paling tentang tauhid. Tentu Tuhan tiga sama satu rasional satu. Meskipun kita tidak perlu nanti yang ya sudah. Terus kalau diskusi objektif, misalnya Kristen punya air pembaptisan, orang Hindu atau Buddha punya tirta-tirta apa yang disakral, kita punya air nopo Zam-Zam. Kalau diteliti secara objektif, pasti mineralnya Zam-Zam. Suruh meneliti orang paling kafir sekali, pasti akan ngakui kalau air Zam-Zam lebih baik. Misalnya geografis, ketika Nabi menyebut Al-Ka'bah Suratul Ardh. Sekarang orang tahu semua kalau benar-benar Suratul Ardh itu di Ka'bah karena terbukti terbebas dari medan magnetis. Jadi jam apapun akuratnya kalau di Amerika, di Jerman masih ketarik medan magnetis karena materinya dari besi. Entah 0, sekian derajat persen tetap
Tapi kalau di Mekah itu sama sekali dites itu nggak kena medan magnetis, berarti benar-benar teng. Makanya terus jam terakurat di dunia menurut para ilmuwan sekarang itu di Mekah. Dulu jam paling akurat itu di Amerika. Karena medan magnetis yang nggak imbang itu dilawan dengan sistem teknologi. Tapi tetap rawan nggak? Ya itu tadi rawan nggak terus menerus. Tapi kalau di Mekah karena memang posisi memang benar-benar nggak tertarik sama medan magnetis selatan dan utara. Pemerintahan Arab Saudi manjen suka terus gawe hotel jam itu wong aja ora roh jenenge pokoke jenenge hotel. Karena memang itu satu kebanggaan bahwa Mekah benar-benar terbebas dari medan apa? Artinya kita secara hakikat enggak masalah. Takoki enggak masalah. Ya ini ngaji itu niati takor bila boleh sampean ora sama sama. Gula ilmu ora mesti entuk pokoke takor. Ketika saya ngaji dengan Yai di Medina dan beliau punya catatan banyak terus saya tanya di antara tulisan beliau yang di kitab saya itu sanurihim ayatina napa fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu kesatan. Yang balik wau domir kok. Tak cara jenengan him niku marjeke sini. Yo ngakeh. Lah nggih kafir napa Islam? Yo sapa wae wong him kok Islam barang yo kabeh. Kan bangun murid Bakarim dadi ngomong. Ternyata betul. Banyak kebenaran Islam, apalagi sekarang banyak di dunia sosial, banyak kebenaran Islam yang awaluman ya'lam kadang orang ya karena Allah menjadikan sanurihim ayatina fil afaq, ya bisa saja. Ya bukan sekedar mungkin gitu apa? Bisa saja. Itu mungkin sekali, sangat-sangat mungkin. Nah kemarin yang sekarang rame tentang bahasa Ibrani. Kemarin saya pas ngantar di Jogja yang Januari kemarin. Itu ditanya para peneliti, Pak Bahak, bahasa Ibrani itu kayak apa? Karena sekarang baru tren bahasa Ibrani dikomparasi dengan bahasa Arab. Karena tadi dicari, ya saya bilang bahasa Ibrani itu kaidahnya itu ya seperti ini, misalnya il itu Tuhan. Makanya kalau Jibril ya maknanya ya Abdullah, Mikail ya karena il itu Allah. Makanya kalau dalam wiridan Nasrani misalnya Eli itu dari kata Ali, Elia, il itu Tuhan. Terus dia cerita, ada orang peneliti bahasa Ibrani itu menjadi Muslim gara-gara peneliti bahasa Ibrani. Nah terus saya ingat kenapa orang begitu tahu sifatnya Rasulullah di Taurat dan Injil. Karena nanti bahasa-bahasa itu pasti mengarah sama figur yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu jelas disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Karena setelah diteliti itu ya gampang sekali gitu. Itu kalau il Tuhan makanya Israel. Ya kan? Jibril itu maknanya pasti artinya Abdul. Simbol dia dan kersane pangeran adalah Muhammad itu bin Abdul. Abai Nabi Muhammad itu jenenge Abdul. Diarani akal-akalan gak mungkin. Mergo Mekah itu ummi. Dari bodoh itu barokah. Wong Mekah ummi gak mungkin jenengan Abdul akal-akalan modus. Pancen didesain apa? Pangeran wis pokoke ngono. Iku ayatun min ayatin nubuwah. Apa ayatun? Terus nomor 2 itu sandi. Ini rungokno tenan. Sandi itu gini, sandi itu gak ada akalnya. Sama sekali gak ada akalnya. Ini jenenge apa? Salman Al-Farisi itu orang Iran, orang Persia. Ya, orang mana? Persia. Dia ngaji beberapa kali pendeta, setiap dia ngaji pendetanya adalah sampai mati. Setiap sampai mati wasiat, pendeta yang benar tinggal saya. Ada lagi di Mosul terus sampai mendekati apa Medina. Terus pendeta terakhir bilang gini, kamu sekarang tidak usah nyari pendeta. Sekarang ada nabi akhir zaman. Dia sudah ada. Kamu harus ke sana. Karena dia orang cerdas, ada kafilah dari Medina. Ini itu ada kafilah dari Medina. Saya siap jadi budak Anda, asal saya terbangkan ke Medina. Saya dibawa unta ke Medina. Terus alamat Nabi sing dikai mau telu tok. 1 menolak hadiah. Menolak sedekah, 2 menerima hadiah. Terus yang 3 itu ada khotamun nubuwah. Bena katifi lawa Aisyah. Ini rumah tenan. Terus kan aneh. Bedanya apa coba hadiah sama sedekah? Wong sama-sama mendapat. Akhirnya Salman Al-Farisi pertama dapat uang di Medina, dia bisa kerja punya uang. Rasulullah pas di masjid, di teras masjid, ya Muhammad, ya Rasulullah ini
sedekah untuk engkau karena saya melihat engkau dan para sahabat ini miskin. Jadi Nabi santai. Nabi itu santai. Congi lo pangan. Innal anakul sedekah. Diterima sama Nabi, tapi tidak ada sahabat. Congi ini makan. Innal anakul kaget ya. Jadi kan hadhi wahidah untuk sitok. Itu sandinya hadhi wah. Itu masyhur. Nah itu selang beberapa hari begitu lagi. Ya Rasulullah hadiah. Nabi asik dah. Sahabat dikasih tapi Nabi juga asik. Hadiah sintan. Ini sudah 2. Nah itu kebingungan itu melihat katifihil aisar ada khotamun karena Nabi rasa sering blotor kok sampean. Tapi Nabi itu sepanjang Nabi mujizat. Pas Salman Al Farisi teng mriku nggih Mansur. Ya Salman ora cerita kalau dia belum Islam. Dia belum Islam. Terus Salman Al Farisi ketika ke sana. Terus Nabi ini pas Nabi mau wudu. Terus Nabi bajunya dicopot dan Nabi tidak pernah nyopot baju di depan. Ya baru kayak itu Salman Al Farisi ngerti alamat apa khotamin. Lagi-lagi itu tadi, ketika kita belajar bahasa Ibrani itu udah ada yang janggal. Misalnya Islam Yakobus, Ishak, terus nanti Tuhan. Misalnya mereka wiridan Eli, ya anggap aja bahasa Arab Ali. Terus untuk diwaca imalah sithik ya Ali. Nah, soal imalah itu kan biasa sapa wa duhe walaili apa? Biasa saja, gampang kan? Lagi keduman imalah mesti tok majrihat. Ono wamar aha wis ora imalah meneh waduh. Ajane kula keberatan keduman imalah kok mok sita. Bismillahirrahmanirrahim wa mur sah wis gak sida imalah sing napa? Pemirsa. Jadi pentingnya malah sampean kudu yakin Islam itu akan dijaga Allah. Kelirulah. Terus dalil kedua, niku Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu khalifah paling secara lahir sukses. Ya, tentu kita punya keyakinan bahwa Abu Bakrin afdalu min Umar. Tapi dalam bab khilafah orang sepakat Umar itu lebih nopo sukses. Saya tidak mengatakan lebih benar, ya lebih nopo sukses. Terus jelas sepakat. Saking suksesnya Sayyidina Umar, Ibnu Umar itu diprovokasi sama orang-orang supaya Umar yastakhlif, nopo? Yastakhlif itu maknanya menunjuk nopo? Khalifah. Tapi apa yang terjadi? Ibnu Umar sudah memprovokasi Sayyidina Umar, diprovokasi orang kaya, dipanas-panasi memang. Suasananya sudah nggak kondusif saat itu. Ono wong dipasrai rumah wedhus. Sama ora wedhus tenan. Terus kemudian orang itu saat menggembala kambing. Kambingnya ditinggalkan begitu saja tanpa mewakilkan ke orang lain. Apakah orang itu menyia-nyiakan kambing? Jawab Umar, ya iya. Nah, ape mati atau ape mire, kudune pesen-pesen ben ono sing ngurusi wedhus. Terus wong karek numpangi, ya Amirul Mukminin iki urusan umat Nabi wis seru timbang urusan wedhus. Kok sampean wis lara ora wasiat. Wasiat. Tapi jawab Umar lucu. Oh beda. Agama wae pangeran, tak urusi tetap pelaku malah jawabnya nanti. Jadi sudah diprovokasi dengan analogi dengan kiasan seperti itu. Jawab Umar beda. Mengenai gak ada sok mikir agama itu keliru. Agama itu tahu ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal Umar, ditinggal Ali, iku mlaku. Mbok timbal kowe tambah mlaku. Kok kowe BR sama kane nek mati agama tutup. Sombong kok nganti ngono model. Mergo agama iki agamane pengen. Lah iku mirip cerita Abraham. Abraham niku pas ape naklukno Ka'bah niku ora ngangge napa gajah. Kila niku selawe dina wa kila pinten pokoke KTP. Abraham niku raja, kemudian raja niku gak ada etika, gak ada napa? Siapa yang penguasa Mekah? Dijawab yang Abdul Muttalib. Tapi Abraham bar nglakoni jenenge penyita. Jadi unta-untane Mekah wis disita ndekne kabeh, dianggap ghanimah. Bocor Abraham Mekah iku kafir kabeh. Mergo Ka'bah ini diisingi yang putih. Jadi kunane kuno wong delok Ka'bah iku dhuwit. Wis mulane ki aja kaget nek saiki wong bisnis nang apa? Ka'bah. Jadi riyen Ka'bah iku laris digo kaji, mendatangkan uang. Abraham kepengin gawe Ka'bah tandingan ono ngasil lho. Wong Mekah mangkel Ka'bah diisini. Ane terus jeneng. Mari kira rasa gede ana wong menduwekkan Ka'bah iku wis kunane. Jadi Abraham iri perkarane potensi
Ikono. Singkat cerita, Abdul Muthalib wongnya ganteng. Saking wibawanya Abdul Muthalib itu ketika diminta datang ke Abraham, itu Abraham nggak berani duduk di singgasananya, kan ya tetap bawa kubah, bawa kemah dengan singgasana. Dia sampai bilang gini, ya Abdul Muthalib anta sayyidu hadzal wadi, kamu tuan di sini. Kamu kalau duduk pinggir saya, pasti umat saya tidak terima. Tapi saya kalau duduk di atas, kamu di bawah, saya itu tidak berani karena kamu terlalu wibawa. Dia kaget. Ya, karena tadi ada nur nubuwah, karena dia mbahnya siapa? Rasulullah. Abdul Muthalib. Akhirnya duduk di bawah. Abraham itu mau duduk. Betapa kecewanya Abraham ketika Abdul Muthalib ternyata figur semurah hancur. Mergo tetakok ya Abraham. Kamu sayyidu hadzal wadi, kamu saya hormati. Kepentingan kamu apa? Terus jawabnya Abdul Muthalib, "Untaku balik." Waket Abraham. Aku getun hormati kowe. Kowe tak hormati, kowe tak anggap sayyidu hadzal wadi. Dan penduduk Anda menjadikan Ka'bah diri. Ka'bah itu bagi mereka sudah agama mereka. Lu kira bakas Ka'bah kok malah bakas? Getun aku tak dem kowe. Jawab kita lucu. Yo mergo unta wekku ya. Mergo unta iku wek. Wa inna baitawah lahu rabban. Nah, soal Ka'bah ku ana sing duwe. Yo kok urusane sing duwe, nak unta iku. Jadi kadang ora mikir wae apik di bang sing. Kadang mikir mlakune tafsir, agama wae pengen ora usah mbok. Wis pokoke untaku balik. Ka'bah itu gampang, ono sing duwe kok ora dijogo sing. Kok kaget ta, Bro? Saya ini hormat Anda, tak pikir tokoh yang memikirkan Ka'bah, boleh Anda tidak memikirkan? Wes bareng dibalekno Abdul Muthalib tenang ae. Masyhur itu, terus beliau moro Ka'bah nyekel halaqatul Ka'bah napa niku. Dhisik nak pintu ra ono napa? Terus sakniki daun pintu lho sing handle. Tapi handle nak ning Arab kok buder. Lane bahasa Arabe halaqah, napa? Nah handle saiki kan ra ono sing buder. Nah handle kuno ra buder. Malah disebut halaqatul Ka'bah. Langsung tak lucu. Ya manjen wong nak kondang ku malah santai. Bareng-bareng donga terus ngajak kaumin, ayo do moro gunung. Delok madza fa'ala wa bihim. Dadi ora kok ayo moro gunung delok madza fa'ala wa. Ayo nonton ayo. Saking yakinnya nak pangeran tidak akan membiarkan Ka'bah dihancurkan. Mulane terus alam taro kaifa. Jadi mulane ora kok alam yakin, alam yatayakon tapi alam taro. Ki ora delok ya jape. Delok pancen itu ning dhuwur gunung karek. Ya mulane ora ada alam. Apa kowe ora royo ora banget kan. Lah saiki udah ora pati ngalih. Kalau agama cek oleh tenan. Kaya agama bergantung dek. Lah iya. Aneh-aneh wae. Biasa wae. Apa? Biasa. Ya ben sampean roh ya. Jadi agama ini fi iznillah, apa? Fi iznillah. Soal kita ngitmai ya kita butuh ngitmai aku. Isni ati nak menawa ditampa pangeran mlebu swarga. Nah, misalnya orang ya ngilangi nganggur kowe ngene iki. Rame-rame. Ya jadi Abdul Muthalib saking imane ndekne mau bakas unta soal Ka'bah dari ana sing lagi ini rasihun bir rasabi wa atatnalan napa nyapno ingsun ing kafirin akeh pira-pira wong kafir minhum saking wong kabeh utawa ya kafir sing kabeh manane min ditabit kan kasus lil kafirin maring pira wong kafir minhum setengah kafir dadi sing kena siksa iku ora kabeh wong kafir sebagian malah kasus kan lan kiai namane iku minhum ya pokoke kafir mergo ngeten gini termasuk janji kula teng Gus Safi nangke kula wacana ihya bab ulumul Quran. Nggih, paling ini kan niki wonten jam kan 1:30. Iki wektune sakniki mundur kathah to. Nggih. Mula nurah perkembangan waktu. Niku ngeten nggih. Ada nyuwun sewu sebagian kelompok Syiah, kelompok macam-macam sing gedeng sahabat. Awale wis ra seneng mbek sahabat. Terus ngartekno surat Fatah ning akhir misale wa'ada wa'ul ladina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfirah. Dadi minhum ora kulluhum. Jadi minhum ora nak ngono nunjukno ndak semua sahabat itu maghfirah tau. Lha iku repot.
Mulane iki ojo fanatik nahwu iki minta kita ibtidaya sampeyan. Kita dikeyakinan nak semua sahabat fil jannah. Nek manane minhum ya pokoke minhum. Artinya apa iki tabita ibtidaya piye? Malah bingung to manane ibtidaya. Iman niku minhum. Iman kok sangka sahabat, iman ya min Rasulillah. Mbok maknani bayan ora pas. Bingung kan? Tapi kriminal kan? Kriminal itu berarti kemana nih minum sebagian sahabat untuk maghfiratan. Nah, sebagian sing liya kasus kan kriminal besar kan. Lah padha misale kemana nih wa'atadna lil kafirina minhum. Kafirin sing sebagian disiksa, sebagian liyane. Ya kan kasus. Mulane cara kula nggih, wong-wong sing sinau nahwu terus ku wae tobat. Ya iso. Kula niku nate nyarai alfiyah, artinya saya tahu lah alfiyah. Kula nate damel khazanah Andalus, min awali hatta akhir, min awali hatta akhir ya. Dan saya pernah sinau Khudari. Tapi memang kalau masalah maknani Quran itu tidak bisa sampai hanya pakai nahwu, harus pakai riwayat. Paling enggak riwayat tukaran-tukaran ulama itu penting. Mergo mari cerdas tukaran mari apa? Harun Ar-Rasyid itu pernah ditamoni yang Nasrani peneliti. Ini Nasrani peneliti. Walhasil si Nasrani tadi bilang bahwa fi kitabikum, bahwa dalam kitab Anda itu ada penjelasan bahwa Isa itu ibnu Allah atau Isa huwa Allah. Mergo teke napa? Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sehingga dia senang sekali bahwa fi kitabikum artinya kitab Anda Quran itu ada penjelasan kalau Isa itu Ruhullah. Nah itu kan repot. Akhirnya delalah di situ ada orang alim terus hafal Quran ya karena ya penting hafal Quran tadi karena terus dia gojlok gini. Lah nak minhu artinya terus Isa Ruhullah. Nak ngono ya padha be aku. Gamane cara cangkem elek iku padha be aku. Mergo ning ayat liya iku ana ayat wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'am minhu. Iku ra isa tok, masih kabeh jami'am minhu. Terus Nasrani wasem menurut aku. Moga ning kitab Fabuhitan Nasrani Buhita iku dikalahno kaget malu jenenge apa? Buhita kados Fabuhital ladzi kafar. Dadi kados sing cerita Nabi sinten? Ibrahim kan Fabuhital ladzi napa? Dikagetkan dan kala itu Buhita. Artinya kita maknani Quran yo bingung tenan, tapi kita ngerti arah maknane ngono iku, tapi terus ngene min napa? Min napa yo min ngono iku. Mergo mbok ibtidaiyah yo ruwet, mbok tabid malah min bayaniyah. Nak fajani burisa minal ausan kan jek gampang. Fajtani burisa minal ausan alladzi wal ausan jek gampang jek. Lah nak pada walladzina amanu wa amilus minhum alladzi wa min do alladzi wa biyo. Wong amanu be amil sholihat wis jelas timbang minhum. Mosok mubayan jelas mubayan. Lah isim dhahir be isim dhamir jelas ndi? Jelas isim dhahir mosok minhum al mubayyin ambek mubayane jelas mubayyan kan malah. Bagaimana maknane piye? Santai. Lotjo ya sama nani. Pokoknya Quran itu kadang ya rasa perlu dimaknani, mereka tambah. Ya terus, niki kulo wajib, niki tenang, niki kenangan kulo. Kalau contohnya agak mengikat, ya. Contohnya itu tidak mengikat. Ini kita baca kulo wajib. Tengok dulu yang terakhir dan kulo. Niki kulo wajib monjo. Niki kitab mungkin misalnya gitu halaman, ini kitab Darul Fikr. Ini tentang kitab Darul Fikr ini halamannya 365. Ya 365 melok induk bab niku al-babur rabi' fi fahmil Qur'an wa tafsirihi bi ra'yi min ghairi naqlin. Niki bab itu setunggal halamannya 365 tapi ini kitab Darul Fikr. Setunggal. Ini saya ulumul Quran, pokoknya dari induk bab. Nah ini kan wonten waktu setengah jam ya. Pokoknya kalau Tabarruk dan Muzali ini kan kitab ini sering saya pelajari tentang ulumul Quran. Saya sampai lali buat khatam sendiri. Sing tentang apa? Ulumul Quran.
dan saya fanatik betul. Jadi begini, ini kritiknya Imam Ghazali. Kemungkinan mufassir itu ya mufassir. Ayakuna lahu fi syai'i ra'yun wa ilaihi mailun min tabihi wa hawa. Dia sudah punya kecenderungan kemana arah. Faya ta'awwalul Qur'ana ala wisti ra'yihi wa hawahu liyahtajja ala tashihi wa radihi. Pengandaiannya walau lam yakun lahu dalikar ra'yi wal hawa lakana la yaqulu lahu minal Qur'an dalikal ma'na. Jadi gini, ada makna ayat maknanya itu am, paham ya? Yeah. Sebetulnya makna am itu tidak pernah kemana-mana, tapi dia sebelumnya sudah punya satu Akhirnya makna am tadi ditarik untuk kepentingannya. Yeah. Taruh saja misalnya ada orang yang menurut saya biasa mut'ah, kawin mut'ah, anggar bayar ya sah. Terus nganggo dalil famastamta'tum bi min dunya fa'atuhunna ujurahum. Wong wedok juga rasakno sementing bayar. Fa'atuhunna ujurahum. Ujur kan jamae ajrun, ujur. Kan ngeri. Makanya kita sebagai mufassir, sampean delok teng terjemahan kula teng UI teng mana-mana, tak tafsiri mah, maka kasihkan mahar. Karena kalau dikasihkan upah kayak kita beli Oke. Jadi apalah. Nah ini kan ini problem kita sebagai mufassir. Saya pernah diceritani Gus Yofur. Nah ini tak sebut namanya karena ini urusan ilmu itu harus detail, nggak boleh mubham, nggak boleh apa. Kata beliau pas ada acara akhir sana di MGS, Gus, kapan-kapan kita bikin tafsir sendiri. Saya di Jakarta ini sudah kalah mayoritas. Dari 20 orang, itu yang sunni ala kita hanya 4. Kita sudah kalah skor 16. Entah berapa lah jumlah yang beliau sebut, entah 20 banding 4, entah 10 banding. Pokoknya kita sudah kalah mayoritas. Sehingga, saya ulang lagi, sehingga kita akan kesulitan menafsirkan ayat-ayat yang ala kita. Mereka sudah kadung menafsirkan ala mereka. Tapi ini ikhya, yang menyontohkan. Beliau hanya ngendikan ada orang yang punya kecenderungan pendapat, kemudian membawa Quran ke pendapat itu. Andai kan sebelumnya tidak berpikir seperti itu, maka ayat itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Paham ya? Yeah. Tak wacana Arabe, nak oleh pengertian salah banget enggak. Dan itu ngoten-ngoten nggih, pokoke ngoten nggih. Sekarang sampe tak bedheki. Niki cerita di Mafahimnya Jibu Antus Soha, kitabnya Said Muhammad. Orang-orang kafir itu ketika menyembah asnam, sampean roh asnam, berbolo kemana? Asnam bopo lah, mereka klaimnya, setiap ditanyakan klaimnya bilang apa? Mana abudulum illa liuqarribuna ila waizuha. Bahwa kita menyembah asnam ini hanya media, hanya wasail. Hakikat yang kita sembah adalah Allah. Oke, kita sepakat, maknanya seperti itu. Sehingga mereka itu yang mereka tidak kita mengkafirkan.